Halo, perkenalkan nama saya Afriandi Zevaya Pangitan dengan NIM 23707500035. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep Homo economicus neoliberal dengan menggunakan metodologi genealogi. Jadi Homo economicus. Jadi Homo economicus itu menurut Adam Smith merupakan individu yang bertindak berdasarkan rasionalitas untuk mengejar keuntungan dan kepuasannya pribadi, yang tujuannya itu untuk memaksimalkan kesejahteraan dirinya sendiri. Di dalam bukunya berjudul The Wealth of Nation pada tahun 1776, Smith memperkenalkan konsep invisible hand atau tangan tak terlihat yang menggambarkan bagaimana individu yang berfokus pada kepentingannya pribadi secara tidak langsung dapat mendukung kesejahteraan sosial. Dalam pandangan ini, individu bertindak sebagai agen rasional yang terikat oleh hukum permintaan dan penawaran serta berorientasi pada peningkatan nilai ekonominya. Dalam konsep neoliberalisme, Homo economicus tidak hanya mengejar keuntungan pribadi, tetapi juga menjadi subjek yang lebih terstruktur untuk berfungsi dalam mekanisme pasar global yang kompetitif. Neoliberalisme menganggap pasar sebagai satu-satunya regulator yang efektif bagi perilaku manusia dan individu sebagai agen ekonomi yang mendasar semua aktivitasnya dalam rangka optimasi sumber daya secara efisien. Konsep ini menekankan pada kebebasan individu dalam pasar dan mengurangi peran negara dalam mengatur ekonomi, sehingga individu dianggap sebagai wirausahawan dari dirinya sendiri atau entrepreneur of oneself yang mengelola hidupnya dengan prinsip ekonomi pasar. Nah, untuk karakteristik Homo economicus sendiri, kita lihat bahwa Homo economicus itu karakteristiknya memiliki rasionalitas ekonomi, di mana individu bertindak untuk memaksimalkan keuntungan atau nilai ekonomi. Kemudian yang kedua ada individualisme dan kebebasan, di mana kemandirian dan kebebasan individu itu dalam sebuah keputusan ekonomi dianggap sebagai esensial. Kemudian ada kalkulasi risiko, di mana Homo economicus liberal selalu mempertimbangkan untung dan rugi dalam setiap aktivitas, mengoptimalkan tindakan berdasarkan kalkulasi ekonomi. Yang kemudian ada prinsip efisiensi, di mana semua kegiatan diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dengan biaya serendah mungkin. Kita masuk lebih dalam mengenai Homo economicus menurut Adam Smith, di mana Adam Smith menggambarkan Homo economicus sebagai individu yang memiliki kecenderungan alamiah untuk mengejar kepentingan pribadi seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi. Dalam hal ini bukan sesuatu yang negatif, tapi lebih ke arah positif, di mana menurut Smith dalam konteks perdagangan, setiap individu yang bertindak untuk keuntungan sendiri pada akhirnya juga akan berkontribusi pada ekonomi kolektif. Invisible hand yang tadi disebutkan mengilustrasikan bahwa tindakan rasional yang mengejar kepentingan pribadi ini, jika dilakukan secara bebas tanpa ada campur tangan yang berlebihan, justru akan menciptakan keseimbangan pasar. Bagi Smith, pasar bebas memberikan peluang bagi individu untuk mencapai tujuan ekonomi dengan cara yang justru bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Sekarang kita akan lihat mengenai Homo economicus neoliberal menggunakan metodologi genealogi. Dalam menjelaskan Homo economicus neoliberal ini, kita bisa menggunakan metodologi genealogi Michel Foucault sebagaimana yang dijelaskan di buku genealogi oleh Bang Arthur dan Grevildo, di mana tokoh utamanya itu ada Michel Foucault salah satunya, di mana yang melihat Michel Foucault ini melihat sejarah konsep sebagai konstruksi kekuasaan dan wacana. Genealogi berfokus pada bagaimana konsep-konsep tertentu seperti Homo economicus ini mengalami transformasi dan bagaimana mereka mempengaruhi konteks politik global. Menurut Foucault, neoliberalisme menciptakan subjek Homo economicus yang lebih kompleks, di mana individu tidak hanya mengejar keuntungan pribadi, tapi juga menginternalisasi norma-norma dan logika ekonomi pasar. Dalam
penjelasan yang diberikan oleh Foucault dengan judul The Birth of Biopolitics. Foucault menjelaskan bagaimana neoliberalisme mengubah individu menjadi entitas yang sepenuhnya diorientasikan pada pasar, di mana setiap aspek kehidupannya diukur dari nilai berdasarkan nilai ekonomisnya. Dengan demikian, Homo economicus neoliberal bukan hanya agen pasar, tapi juga subjek yang terus-menerus meregulasi dan mengoptimalkan dirinya sendiri berdasarkan logika pasar. Jadi genealogi ini membantu kita untuk memahami bagaimana neoliberalisme ini menciptakan bentuk baru dari Homo economicus yang didasarkan pada nilai-nilai efisiensi, terus juga ada nilai produktivitas dan kompetisi yang lebih ketat, di mana individu menjadi penguasa atas dirinya sendiri. Dalam perspektif Foucault, konsep ini adalah hasil dari sejarah wacana dan praktik ekonomi yang membentuk subjek ekonomi modern yang selalu berusaha untuk mengkapitalisasi dirinya sendiri dalam konteks pasar global. Metodologi genealogi Foucault memandang bahwa Homo economicus neoliberal adalah produk dari struktur kekuasaan dan wacana yang kompleks. Menurut Foucault di mana Foucault menunjukkan bagaimana individu menjadi subjek yang diatur oleh mekanisme pasar melalui internalisasi prinsip-prinsip ekonomi yang kaku. Pandangan ini memungkinkan kita melihat Homo economicus neoliberal bukan hanya sebagai figur ekonomi, tetapi juga sebagai konstruksi sosial yang merefleksikan dan melanggengkan kekuasaan pasar ke dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebih begitu mengenai penjelasan Homo economicus neoliberal dalam menggunakan metodologi genealogi dari Foucault dan juga Adam Smith. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.